Shalom kasih Kristus, senang kita jumpa lagi dalam renungan hari ini. Harapan dan doa saya agar kita semua dalam kasih dan anugerahnya senantiasa. Tetaplah melekat dalam Tuhan agar hidup kita terus dibawa menjadi serupa Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kembali kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan sungguh menjadi satu kekuatan dalam iman percaya kami, dan kami terus menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus. Tuhan, kami rindu lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema diperlukan karakter Kristus. 1 Petrus 2 ayat 23, demikian firman Tuhan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Orang yang mengaku diri beriman dalam Yesus Kristus biasanya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan gereja. Di antaranya rajin berdoa, memberi persembahan, memberi persepuluhan, rajin melayani, dan yang berbau rohani. Itu semua mereka menganggapnya sesuatu yang diperkenankan Tuhan. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi bukan berarti semua yang dilakukannya tidak baik. Tetapi bila hidup keimanan kita tidak mencerminkan karakter Kristus, mungkinkah hal itu diperkenan Tuhan? Kita dalam mengiring Tuhan yang dicari bukanlah berkat, karunia-karunia, penglihatan-penglihatan, nubuatan-nubuatan, bahkan kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi yang sedang dicari Tuhan adalah orang-orang yang bersedia dibentuk oleh Roh Kudus supaya menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus, yaitu orang tulus dan penuh tanggung jawab. Hal ini dapat diumpamakan bila kita menempatkan barang berharga di tempat yang mudah pecah dan yang tidak dapat dipercaya, maka akan menjadi sesuatu yang merugikan. Sebagaimana yang dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kasih Kristus, kita boleh memiliki iman di mana Tuhan akan memakai hidup kita melalui Roh Kudus dengan karunia-karunia roh. Tuhan akan memberikan karunia itu sebagai perabot kepada mereka yang memiliki karakter dan keimanan yang mantap sedemikian rupa. Karena Tuhan menghendaki dengan sikap sedemikian, umatnya dapat menyaksikan siapa Yesus kepada dunia. Agar nama Tuhan tidak dipermalukan oleh kehidupan kita, maka kita sebagai orang-orang tebusannya ada beberapa karakter yang diperlukan Tuhan untuk dimiliki oleh kita dan sebagai kesanggupan saat kita masuk sebagai anaknya. Kasih Kristus, salah satu kesanggupan yang diperlukan sebagai anak Tuhan adalah saat diperlakukan kasar, dicaci maki, dan dikhianati, tidak ada kepahitan. Mungkin banyak di antara kita yang menderita karena cacian dari suami, dari orang tua yang belum bertobat, atau bertobat yang suka kumat, dari teman-teman atau sahabat di tempat kerja, di kampus, juga di gereja. Mungkin juga orang tua menderita karena kelakuan anak-anaknya atau sebaliknya. Perlakuan yang diperbuat tidak pada tempatnya ini membuat hati mengalami kepahitan. Untuk menjadi pribadi yang berkenan dan selalu diingat Tuhan, tentu kepahitan harus dibuang jauh-jauh. Sebut saja Daud sebagai contoh. Daud mengabdikan diri sepenuhnya kepada Saul, dan ia mau mengambil risiko dalam hidupnya untuk kepentingan Saul. Karena keiri hatian Saul, Daud dituduh yang tidak-tidak sehingga hidupnya terancam. Daud sebenarnya punya alasan untuk menyimpan kepahitan terhadap Saul dan bangsa Israel yang berbalik melawan dirinya. Daud sepertinya telah berbuat sesuatu yang salah sehingga ia dikejar-kejar ingin dibunuh. Suatu ketika ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Daud sebenarnya dapat melakukan dan mengakhiri perlakuan yang terjadi pada dirinya. Tetapi Daud tidak mau melakukan karena ia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud tahu
panggilan hidupnya, dan ia memiliki keyakinan bahwa Tuhan dapat dan akan menggenapi firman-Nya. Maka Daud menyerahkan Saul ke dalam tangan Tuhan. Karakter seperti ini telah ditunjukkan oleh Yesus sekalipun dicaci maki, difitnah, bahkan dituduh sebagai penjahat sehingga disalib sampai mati, tidak membalasnya melainkan memberkati semua yang telah melakukannya. Kasih Kristus, bila kita diperhadapkan hal-hal seperti ini, maka tindakan iman kita tidak membalas, apalagi menyimpan kepahitan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Kembali terus menguatkan iman percaya kami Tuhan, agar kami terus dibentuk menjadi serupa dengan Engkau, di mana kami memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu bahwa lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami senantiasa memberikan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan, di mana iman percaya kami terus dimurnikan seperti emas. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan tangan kita untuk mengakhiri renungan ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih yang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.